Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yeni Widi Daily. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan sharing ya bagaimana caranya menyambung paspor di KBRI Kuala Lumpur ya, karena saya sekarang berada di Malaysia. Sebelum saya melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru melihat channel ini ya, saya minta tolong support channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen ya, agar saya semangat membuat konten yang lain. Nah, untuk cara membuat paspor, langkah-langkah pertama yang perlu kita buat yaitu kita membuat janji temu secara online ya, dan caranya seperti ini. Untuk melakukan pendaftaran temu janji online di KBRI, langkah-langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah klik Google. Kita cari Google. Kemudian kita klik temu janji online KBRI. Kemudian kita klik pendaftaran antrian paspor di yang paling atas ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik pendaftaran antrian paspor online. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada 4 step yang perlu kita penuhi ya, perlu kita ikuti. Untuk step pertama, kita mengisi data diri, nama di kolom putih ini ya, nama saya. Kemudian email yang kita pakai ya teman-teman. Kemudian nomor HP. Kemudian nomor paspor kita. Kemudian di sisi kanan kita harus klik ya, harus centang biru. Ini ada pernyataan setelah saya telah membaca persyaratan dan ketentuan membuat paspor baru. Kita akan klik ya, kita akan centang. Nah, kemudian kita akan klik lanjutkan untuk menuju ke step 2. Nah, sudah sampai step 2, kita upload foto ya. Kita pilih file. Kemudian saya akan buka file, atau boleh juga menggunakan langsung ke kamera ya. Saya akan buka file. Kemudian saya cari gambar. Ini contoh saja ya teman-teman. Saya akan pakai gambar anak saya. Kemudian pilih. Kemudian saya sudah masukkan gambar anak. Kemudian klik lanjutkan. Nah, step ketiga ya, ini step ketiga, pilih jadwal ya. Pilih jadwal, ini bulan Oktober sudah penuh, kita cari bulan yang masih kosong. Nah, di bulan Desember masih ada yang kosong ya, ada kuota kosong. Kita coba tekan tanggal 7 ya. Tanggal 7. Kemudian kita klik lanjutkan. Oh, sebelumnya kita harus klik pilih jam yang tersedia ya, pilih jam yang tersedia. Nah, di sini ada pilihan jam 10 sampai 11, 11 sampai 12 dan seterusnya ya. Dan yang paling terakhir jam 3 sampai jam 4, dan saya akan pilih jam pagi ya, 10 sampai 11. Nah, sudah. Kemudian kita akan klik lanjutkan. Nah, di step keempat ini
kita akan baca ya dulu konfirmasinya. Dengan ini saya telah menyatakan bahwa semua data yang telah saya cantumkan adalah benar dan tidak mengada-ada. Apabila di kemudian hari data yang saya masukkan tidak benar, maka saya siap menanggung resiko diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, kita akan centang kolom putih kecil ini ya. Kemudian kita klik daftar. Nah, karena saya sudah mendaftar, saya tidak akan mendaftar ya teman-teman. Nanti masuk di sistem KBRI ya. Sampai di sini dulu, dan kemudian setelah mendaftar ini kita akan mendapatkan email daripada kedutaan ya. Jadi email tersebut nanti akan kita bawa sebagai syarat untuk mengambil nomor antrian. Dan emailnya seperti ini, contohnya ini saya punya ya teman-teman. Nah, ini adalah email dari KBRI yang saya terima hari itu ya. Ini saya punya ya, ini email dan kode QR yang untuk mengambil nomor antrian nanti ketika di KBRI. Dan email ini kita harus print ya teman-teman. Kita harus print, sesudah di print, print inilah sebagai tiket untuk kita masuk ke dalam kedutaan. Dalam pintu masuk itu petugas kedutaan akan meminta kita menunjukkan print ini, dan kemudian bisa diizinkan masuk ke dalam gedung kedutaan. Nah, setelah kita mendapatkan tarikh janji temu, tanggal di mana kita akan pergi ke kedutaan, kita pergi 1 jam lebih awal ya, kalau bisa ya, biar tidak kalang kabut. Dan kita harus memakai double masker, kemudian pakaian yang sopan ya, sebab kita akan pergi ke kedutaan kita sendiri. Nah, mau dijadikan cerita, kemarin itu saya kan permit sudah mati bulan 7, tapi kan ada kendala lockdown. Jadi sebelum pergi ke kedutaan itu, saya ada buka satu channel YouTube terkenal ya untuk para TKI. Beliau bilang kalau kita mau menyambung paspor dalam keadaan permit mati, kita harus membawa spesial pass. Nah, kalau tidak ada spesial pass, lebih baik tidak usah pergi ke kedutaan karena akan sia-sia dan tidak akan dilayan oleh pihak kedutaan. Dan itu ternyata tidak benar ya. Tidak benar, sebab saya sendiri mengalaminya ya. Saya sendiri sudah mengalami. Saya setelah buka video tersebut, saya ada rasa-rasa takut ya, karena online ini bukan sebentar ya, menunggu ya berbulan-bulan. Apalagi sekarang ini kan banyak orang mau balik kampung yang mengurus SPLP. Jadi saya beranikan diri, saya pergi. Dan kemarin itu saya cuma membawa paspor lama, kemudian surat daripada syarikat ya, syarikat tempat saya bekerja. Kemudian saya membawa surat STO yang majikan dapatkan dari immigration, tapi STO ini tidak ditengok ya oleh pihak kedutaan memang. Dan yang ditanya oleh kedutaan cuma nama ibu kandung, nama bapak kandung begitu. Kemudian setelah itu saya membuat bayaran 100 ringgit ya, 100 ringgit. Kemudian saya diarahkan pergi ke pejabat pos. Di situ ada pejabat pos untuk mengambil number tracking ya, untuk mengambil paspor kita, karena paspor kita tidak jadi di hari itu ya. Nanti setelah jadi, pihak kedutaan akan antar ke pos di tempat kita tinggal, berdekatan di situ. Itu saja yang saya alami semalam lah. Begitu. Jadi kalau ada berita-berita yang belum pasti, teman-teman jangan terlalu kalang kabut ya. Demikian sharing dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya kalau kita mau mengurus penyambungan paspor ini, kita tanya aja langsung ke pihak kedutaan ya, jangan tanya orang-orang yang tidak berkepentingan ya, apalagi calo. Kalau calo itu menakut-nakuti ada sama kita kan. Jadi kita tanya langsung, datang langsung ke kedutaannya supaya kita tahu yang sebenar, atau tanya kepada kawan-kawan yang sudah pergi ya, yang sudah mengurus. Misalnya kawan-kawan kalian yang sudah mengurus SPLP atau penyambungan paspor ini ya, dan mereka kan tidak akan menipu ya.
Nah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.